Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Moodle. Di video ini kali ini kembali melanjutkan video sebelumnya, yaitu masih seputar membuat soal atau kuis di Moodle. Jika di video sebelumnya kita sudah bikin cangkang soal ya, yang kemarin kita buat untuk ulangan harian bersama ya, yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba buat soalnya. Nah, di video sebelumnya saya udah jelaskan pula bahwa untuk buat soal di Moodle bisa dengan cara manual ataupun import. Nah, di video kedua ini kita akan coba cara buat manual dulu biar teman-teman tahu langkah kerjanya. Nanti di video ketiga baru kita ke bagian import. Oke, jadi yang belum bikin cangkang berarti silahkan tonton dulu video sebelumnya yang bikin wadah soal seperti ini dulu ya. Oke, kalau yang udah, mari kita lanjutkan di video kedua ini. Oke, pastikan mode ubahnya sudah nyala ya. Nah, biar bagian cangkang ini tidak terlihat dulu di anak-anak ya. Takutnya anak-anak ada yang coba ngintip-ngintip dulu. Nah, silakan kita hidden dulu ya, atau sembunyikan. Caranya adalah kita pilih menu edit di bagian part yang sudah kita bikin ya. Kita pilih edit, kemudian di sini klik sembunyikan. Yang ada gambar matanya ya, sembunyikan. Nah, ini posisinya sekarang di siswa itu nggak bakalan terlihat untuk bagian ulangan harian ini. Oke, kalau sudah kita sembunyikan, sekarang kita buka, kita klik aja di bagian tulisan soal ulangan harian bersamanya ya, kita klik. Nanti keluar tampilan kayak gini. Nah, di sini ada info-info kayak tadi ya, mulai soalnya dibuka kapan, ditutupnya jam berapa ya. Di sini ada jumlah percobaan yang diperbolehkan. Di video sebelumnya kita udah bikin bahwa anak-anak boleh mengulang sampai 3 kali. Kemudian waktu pekerjaannya berapa menit. Kemudian metode penilaiannya, kalau saya sendiri mengambil yang paling tinggi. Kemudian ada batas nilainya, anak-anak harus nilainya 90 minimal ya. Oke, dengan nilai paling tinggi 100. Oke, selanjutnya karena belum ada soal, kita pilih edit quiz. Oke, kita pilih edit quiz. Nah, di sini nilai maksimumnya udah di set 100 ya. Berarti soalnya nanti jumlahnya harus bisa sampai 100 ya. Oke, kita klik di sini tambah ya. Di bagian pojok sini ada klik tambah. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada buat pertanyaan baru dari bank soal atau sebuah pertanyaan acak. Nah, karena kita belum bikin soal sama sekali, kita pilih yang sebuah pertanyaan baru. Nah, nanti kalau kita soal yang udah kita bikin, dia nanti otomatis bakal masuk ke bank soal ya. Nah, berarti kita pilih yang sebuah pertanyaan baru. Nah, untuk jenis soalnya ada banyak pilihan, jadi kita tidak melulu cuman pilihan ganda atau esai atau pertanyaan jawaban singkat ya. Biasanya kan kita opsinya ada 3, ada pilihan ganda, jawaban singkat atau esai. Nah, di sini ada banyak pilihan yang bisa dipakai selain yang 3 tadi. Di antaranya ada benar salah ya, ada mencocokkan, ada numerik kayak jawaban singkat tapi isinya berupa angka ya, yang sebenarnya bisa di-cover juga di jawaban singkat. Ada hitung-hitungan ya, ada mencocokkan dan lain sebagainya. Nah, tapi kita akan coba fokus dulu ke bagian pilihan ganda untuk tutorial kali ini. Oke, berarti pilihannya untuk soal nomor pertama ini kita pilih yang pilihan ganda. Kalau sudah, klik tambahkan. Oke, nanti keluar jendela kayak gini. Ini untuk soal pertama ya. Oke, di sini yang pertama ada isiannya nama soal. Kita pilih saja nomor soalnya nomor 1 misal. Atau boleh juga kita tulis soalnya ya. Walaupun teks soal nanti ditulisnya di sini. Nah, kemudian nama soal kita samakan dengan teks ya. Kayak gitu, atau yang paling praktis kita pakai nomor aja, nomor 1 misalnya. Kemudian teks soal, berarti soalnya kita tulis di bagian teks soal. Di sini saya coba udah sebelumnya nulis dulu ya beberapa soal, tinggal kita copy paste. Jadi kalau teman-teman udah ada soal sebelumnya di Microsoft Word atau di teks editor lain, bisa di copy paste kan ya. Soalnya ditulis di bagian teks soal ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada poin bawaan, berarti satu soal ini bernilai berapa. Karena misalkan soalnya mau 20, berarti per soalnya itu nanti kita buatnya 5 jika dibingin rata ya. 5.
Atau teman-teman mau nyet sendiri, misalkan nyetingnya soal ini lebih rumit, misalkan poinnya 10, poin ini soal yang berikutnya lebih gampang misalkan, maka dikasih nilainya 5 atau 2,5 dan seterusnya ya. Jadi untuk poin terserah teman-teman. Tapi kalau ingin digebuk rata, misalkan soalnya 20, maka poin bawaannya per soalnya tuh 5. Kalau soalnya cuma 10, berarti nilainya untuk 100 tuh 10 ya. Karena soalnya 20, di sini poin bawaannya saya set 5. Nah, umpan balik kita kosongin aja, nomor ID juga kosong. Nah, di sini ada jawaban tunggal atau ganda. Jadi beberapa soal pilihan ganda bisa kita set jawabannya lebih dari satu ya. Misalkan jawaban betulnya tuh ada 2 ya. Jadi kita bisa set dua-duanya ada nilainya, atau anak harus milih dua-duanya gitu ya. Nah, bawaannya cuman cukup satu jawaban ya. Kita pakai itu saja yang bawaan ya. Kemudian di sini ada acak pilihan, jadi pilihan ABC-nya nanti diacak ya. Selain tadi sebelumnya kita udah set soalnya diacak, sekarang pilihannya juga kita acak, bawaannya udah diacak ya, checklist. Nah, kemudian penomoran pilihannya kita bisa pilih format ABC dengan abjad kecil, ABC dengan abjad kapital, dengan angka atau angka Romawi ya, atau tanpa penomoran. Standarnya pakai abjad kecil. Oke, tampilkan instruktur standar, kita set di bawaan aja di tidak ya. Nah, di sini pilihannya ada bawaannya ada 5, kalau kurang bisa ditambah ya. Tapi kalau tingkat SMP pilihannya sampai 4, jadi nanti kita isikannya hanya sampai pilihan yang 4. Oke, silakan jawabannya ditaruh di sini ya untuk pilihannya. Misalkan kita udah nyiapin juga pilihan misalnya, kita tinggal copy paste. Ini pilihan 2. Awas jangan sampai ngisinya di bagian umpan balik ya. Oke, kita udah naruh 4 pilihan di pilihan 1 sampai 4. Nah, kemudian untuk jawaban yang bernilai benar, misal di sini jawabannya itu ada di pilihan 3 ya. Nah, maka nilainya kita setting jadi kalau memang itu jawaban satu-satunya, maka kita isikan nilainya 100% ya. Oh iya, tadi di soal ya, bagian soal selain teks kita bisa nambahin berbagai macam. Misalkan ada kata-kata yang ingin kita tandai, kayak misalkan harusnya ini hurufnya miring, ini hurufnya harusnya tebal misalnya ya. Kata komputer ini misalkan kita pengen tebelin, kita bisa setting tebal kayak gini atau miring ya. Nah, kayak gitu. Kalau ada list juga, biasanya kan kita ada list dulu. Bisa pakai di sini ada menu daftar ya. Kalau ada tautan, kemudian kalau ada soal berupa gambar, kita bisa masukkan sisipkan atau edit gambar ya. Tinggal kita klik di sini jelajah repository. Kalau sudah pernah kita upload, bisa pilih di sini bagian berkas terbaru atau di bank konten ya. Kalau memang baru ngupload, pilih yang unggah berkas, kemudian choose file, cari filenya di komputer atau di HP kita. Pilih, nanti kemudian unggah file ini, nanti akan tampil di bagian soal. Atau mau berupa video, audio ya, misalkan soalnya berupa lagu daerah ya, bisa di sini, atau listening juga ya, bisa kita manfaatkan. Atau berupa video juga bisa dimasukkan. Atau jika kita menggunakan perangkat pakai HP, kita bisa langsung ngerekod audio atau video dari sini. Atau jika kita punya konten H5P juga bisa dipakai ya. Di sini ada menu tambahan terutama untuk soal-soal yang eksak, yang matematika ya. Nah, di sini ada operator editor persamaan ya, kita bisa pakai ya. Simbol-simbol ya untuk soal-soal matematika ya, dan lain sebagainya, termasuk memasukkan tabel dan lain sebagainya. Atau kalau teman-teman ada paham tentang penggunaan kode HTML, bisa membuat soalnya dalam format HTML. Nah, selain di soal,
Hal yang sama juga bisa kita lakukan di bagian pilihan. Jadi di bagian pilihan juga kita bisa masukkan gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Ya. Oke, kalau sudah pilihannya sudah kita tentukan, yang jawaban betulnya misalkan ini pilihan 3 ya, sudah kita kasih nilai 100%. Nah kalau sudah, bagian lainnya kita biarkan, kemudian pilih simpan perubahan. Kita klik yang simpan perubahan. Nah soal nomor 1 selesai ya. Soal nomor 1 selesai. Nah lanjut ke soal berikutnya. Sama, kita klik kembali bagian tambah di sini. Sebuah pertanyaan baru. Ya, kalau memang pilihan ganda lagi, berarti kita pilih pilihan ganda. Ya. Nah kemudian soalnya seperti tadi kita tulis di bagian teks soal. Kemudian nilainya berapa? Bawaannya di sini udah di set 5. Ya, untuk pilihannya kita biarkan dengan standar bawaan. Kemudian kita taruh pilihan 1, 2 sampai 4. Kemudian untuk jawaban betul kita beri nilai 100%. Seperti itu ya langkahnya. Sampai kalau soalnya 20 berarti teman-teman mengulang 20 kali. Ya. Nah, kalau udah selesai tinggal teman-teman bisa langsung kembali ke bagian depan kelas ya, kayak gini. Nanti kalau udah masuk hari H, teman-teman bisa membuka kembali atau menampilkan kembali soal ini agar bisa dilihat oleh anak-anak. Nah itu tadi ya cara pembuatan soal manual untuk soal terkhusus berupa pilihan ganda. Oke, sampai jumpa di video ketiga untuk pembuatan soal ini, untuk membuat soal dengan cara diimport dari file dokumen. Itu saja untuk videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.